Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nazarudin, panggilan sehari-hari Nazar. Ini beralamat di Kluk Selatan, dan dalam hal ini saya pernah mencoba bertani ini dengan segala bentuk, ataupun beberapa tahun yang lalu kami menanam jagung, akan tetapi pada suatu saat melihat perkembangan zaman dan melihat perkembangan teknologi sehingga tertarik kami untuk melakukan, atau saya pribadi melaksanakan penanaman jahe merah. Jadi jahe merah ini kita lihat dari kebutuhan saat ini dan juga kebutuhan yang akan datang, ini sangat-sangat menarik buat kita petani untuk melaksanakannya. Maka dari itu saya pribadi tertarik dengan menanam jahe ini karena kita melihat orang di luar tempat kita atau non jauh di sana bisa melaksanakan ini, akan tetapi kita sendiri kenapa tidak? Mereka semua bahan, semua peralatan dibeli, sedangkan kita tidak sempat untuk membelinya semua, akan tetapi bisa kita ambil di tempat-tempat di sekitar kita. Maka dari itu saya berprinsip orang bisa, kenapa kita tidak? Maka kepada rekan-rekan para petani dalam lingkungan, pertama sekali mungkin secara umumnya Aceh dan juga Aceh Selatan, juga serta mungkin dari Kluk Selatan atau Kluk Raya ini, marilah kita bersama-sama mencoba, dan potensi dari semua ini ada di dalam lingkungan kita, dan juga di dalam hal ini secara mungkin teknis dan juga cara-caranya itu ada, kita bisa ikuti melalui petunjuk-petunjuk yang ada, baik itu di YouTube maupun kita lihat seperti kami sendiri itu melihat berpedoman dari PT AS. Kami melihat, meninjau saat sekarang dan juga yang akan datang, maka pemasaran ini kami selaku petani penanam jahe ini sudah berkoordinasi dengan PT AS yang ada di Bogor. Dan alhamdulillah anggota-anggota kami yang berada di Aceh sudah ada sebanyak 19 orang dari Lok Sumawe sampai ke Aceh Selatan. Maka dari itu, dan subuh salam juga dari Benar Meriah ada sekitar 19 orang, dan ini diikuti oleh senior-senior semua. Tidak ada yang sifatnya milenial ataupun pemuda, tapi yang senior-senior, bahkan ada yang pensiunan, ada pensiunan dari BI, dari BPD, dan juga ada yang saat ini menjabat sebagai asisten 2 Kota Langsa dan asisten 2 Kota Lok Sumawe. Maka dari itu, inilah kami menghimbau kepada seluruh petani, marilah kita untuk membuka wawasan, juga merubah pola tata cara kita dengan cara-cara yang ada di petunjuk-petunjuk yang sudah seperti kami dapatkan ini. Untuk itu, kiranya rekan-rekan, saudara-saudara kami para petani, dapatlah pertama sekali kalau memang ingin mengetahui dan ingin bagaimana tahu cara bertani jahe ini dengan pola yang kami lakukan, kami persilakan untuk datang ke tempat kami, dan juga kami siap untuk membantu bapak-bapak, saudara-saudara kami para petani untuk yang berminat menanam jahe. Akhirnya yang ke depan ini nanti akan menjadi harapan bagi kita semua. Di saat ini memang komoditi jahe merah ini sangat-sangat dibutuhkan. Kami rasa ini yang dapat kami himbau dan juga kami sampaikan, kiranya bapak-bapak para petani, masyarakat kami dapat teraspirasi dengan apa yang kami sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan juga memberi petunjuk dan keselamatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari cara-cara ini untuk menanam jahe ini, pertama sekali tentunya kita menyiapkan lahan, dan lahan ini bukanlah berarti harus lahan
yang berbentuk tanah yang kosong luas, akan tetapi bapak-bapak mempunyai lahan di samping rumah atau ibu-ibu juga bisa di belakang rumah, itu bisa karena kita hanya untuk tempat menaruh dari apa yang namanya wadah atau media dari untuk menanam jahe ini. Maka dari itu, dan caranya sangat simpel. Pertama sekali kalau untuk langkah awal tentu kita untuk pembibitan. Karena ini bukan ditanam langsung, tapi pembibitan yang sifatnya hanya ukurannya kalau itu sekitar 10 kilo, itu hanya sekitar 2 kali 3 meter. Jadi itu kita tanahnya, itu kita buang rumput-rumputnya, kemudian kita cangkul, kemudian setelah itu jangan ditaruh langsung di tanah, akan tetapi dilapisi dengan bahan-bahan yang sifatnya yang gembur, seperti sekam mentah, sekam abu sekam, kemudian serbuk gergaji atau serbuk ketam. Jadi dilapisi kira-kira 10 atau 15 cm. Setelah itu baru kita taruh bahan ataupun bibit ini. Kemudian bibit ini seperti yang kami lakukan, kalau 1 kilo bibit itu dipatah-patahkan, setiap mata itu bisa dipatahkan. Yang mana ada mata itu dipatah-patahkan. Kalau dapat diusahakan jangan pakai pisau. Karena prinsip dari orang tua kita, dan ini sudah ada yang membuktikan, kalau pakai pisau itu sifatnya nanti akan istilahnya setengah perjalanan dia akan mati. Maka kalau dapat itu dipatah langsung dengan tangan sesuai dengan mata yang ada. Setelah itu mata yang ada inilah yang akan menjadi tunas, dan juga ini akan menjadi bibit yang akan kita tanam nanti. Kemudian di dalam hal ini juga kalau masalah usia dari bibit ini, paling tidak bibit ini harus 1 bulan di tempat pembibitan. Dan pembibitan ini setelah kita taruh tadi, kita timbun kembali dengan bahan yang sama atau dicampur tanah sedikit dengan bahan yang sama sekitar 5 cm. Dan ditutup dengan paranet atau arnet supaya dia panas atau dinginnya itu stabil. Kemudian masalah pemindahan ke dalam media polybag atau karung atau wadah-wadah lainnya itu umur 1 bulan. Setelah itu dalam 1 bulan itu pemindahannya kalau dapat akar, yang namanya akar itu jangan putus. Itulah gunanya dilapisi tadi dengan bahan-bahan yang gembur supaya kita enak untuk pemindahan. Di samping itu juga dalam usia, kalau kita lihat dari usia, kalau usianya itu lebih kurang 1 tahun. Apalagi kalau kita untuk bibit itu harus lebih 1 tahun, kalau dapat sekitar 16 bulan. Jadi kalau kita secara ekonomi 1 tahun atau minimal 10 bulan itu sudah bisa kita panen. Maka dari itu inilah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kami dapat. Kalaupun ada petunjuk yang lain bapak-bapak temui, ini disilakan. Dan yang penting harapan kita, tanaman kita tumbuh dengan baik, tidak mengganggu dari apa yang namanya istilahnya stabilitas dari tanaman itu tidak terganggu. Yang penting itu saja. Kalau ada metode-metode lain dipersilakan. Nah, kalau ini yang saya sampaikan ini sesuai dengan pemikiran kita masing-masing, ini silakan pakai. Kalau ini tidak sesuai, ini tidak jadi masalah.